menawarkan pinjol gitu ya, pinjaman online gitu ya. Nah, itu bagian dari telemarketing. Meski sekarang sudah banyak bergeser ke misalkan ke SMS kalau masih dipakai, atau kalau di Indonesia mungkin WhatsApp gitu ya, WhatsApp untuk marketingnya gitu ya. Kemudian make the most of the trade show. Suatu perusahaan kadang-kadang ikut pameran, pameran produk gitu ya. Misalkan ada pameran komputer di Jogja itu cukup sering ya, pameran komputer ya, sekaligus ada transaksi penjualan di situ gitu ya. Nah, bagaimana kemudian ternyata AI bisa digunakan untuk memunculkan ide-ide apa yang harus dilakukan selama itu tadi, selama mengikuti pameran. Write effective copy, copy dalam hari ini adalah copywriting, gitu ya. Dalam iklan kan ada mungkin satu kalimat yang catchy banget gitu ya, orang begitu baca langsung terkenang, teringat selalu. Nah, itulah adalah copy gitu ya. Itu semua dibuat dengan pertimbangan yang masak. Kemudian juga bisa digunakan untuk reach customer lebih cepat melalui SMS marketing. Yaitu ya mirip dengan poin nomor 2 gitu ya. Nah, tapi ini saya sebutkan sebagaimana yang ada di dalam buku. Ini contoh, maaf, use case yang pertama. Implement AI driven marketing strategies gitu ya. AI dapat digugakan untuk melacak marketing program, melakukan segmentasi customer, dan melakukan personalisasi marketing agar dapat menjangkau customer dengan lebih baik. Gitu ya. Ya, datanya apa ya tidak sudah disebutkan. Gitu ya. Tadi sudah saya berikan contoh beberapa kali segmentasi customer. Ya, itu butuh data riwayat penjualan. Gitu ya. Nah, semacam itu. Di sini, di dalam use case ini, AI dapat membantu untuk menyediakan konten yang personal dan customized, meningkatkan segmentasi customer, dan memprediksikan perilakunya nanti seperti apa, untuk membuat brand baik itu branding perusahaan, gitu ya, atau branding per produk. Kadang satu perusahaan pabrik itu ya, misalkan dia mempunyai banyak produk gitu ya. Misalkan dia pabrik sepatu gitu ya. Kan ada sepatu untuk olahraga, sepatu untuk formal, sepatu untuk kegiatan lain gitu ya. Bisa jadi masing-masing di brand sendiri-sendiri selain branding dari perusahaannya itu sendiri. Kemudian ada konseptualisasi dan desain untuk kampanye pemasaran, melakukan email campaign, meningkatkan presisi, dan membuat keputusan berbasis data. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan dibantu dengan AI. Use case yang kedua, supercharge your telemarketing. AI dapat membantu menentukan siapa yang harus dihubungi, kapan, dan apa yang mesti disampaikan. Ya. Pemasaran itu harus melihat calon customer-nya. Gitu ya. Kalau calon customer kita adalah pegawai, pekerja, kantoran, gitu ya, maka ya jangan iklan di jam kantor. Jam kerja jam 8 sampai jam 5 itu terlarang, gitu ya. Atau 8 sampai 4 atau 9 sampai 5 itu ya jangan ngiklan di situ. Kalaupun mau ngiklan ya pas kata mengiklan, entah itu menelpon atau mengirim pesan gitu ya, lakukan di luar dia aktif bekerja. Misalkan jam makan siang, jam 12 sampai jam 1 ini bisa coba digunakan. Atau sebaliknya, ya udah nanti aja tunggu sampai dia sampai di rumah. Misal ya, jam 5 dia masih di perjalanan. Ditelepon mungkin nggak akan ngangkat. Oke, nanti sekitar jam 6 itu masih sholat maghrib, ya nggak akan bisa diangkat gitu ya. Ya, itu ya setengah 8
tapi tempat B-nya juga berbeda. Kebiasaan orangnya. Misalkan itu di Jawa itu ya 7:30 lah, gitu ya, baru ngirim pesan, gitu ya. Jadi tidak saat mereka sibuk. Kalau targetnya adalah misalkan ibu rumah tangga gitu ya yang masih punya anak kecil, ya meski dia mungkin sebagian besar waktunya itu ada di rumah, ya tetapi dia juga punya kesibukan. Mungkin pagi-pagi dia harus menyiapkan anaknya sebelum berangkat sekolah sampai kemudian nganter gitu ya. Ya jangan di situ, jam-jam situ. Dan kemudian juga jangan di jam-jam siang dia menjemput sekolah gitu ya. Tapi dicari waktu-waktu yang di antaranya yang kira-kira dia punya waktu untuk membaca pesan atau menerima telepon yang kita lakukan. Ya. Jadi kapan, siapa itu kita harus tahu. Dan apa yang perlu disampaikan. Gunakan bahasa-bahasa yang akrab buat segmen yang kita target. Ya. Nah, ini penjelasan detailnya, siapa yang akan ditarget, mengapa kita menghubungi, kapan sebaiknya kita menghubungi, apa yang perlu disampaikan, dan seterusnya. Oke. Ada komentar dulu sampai di sini. Pak, izin Pak. Ya, silakan. Pak, terkait marketing ini Pak ya. Tadi sedikit disinggung juga terkait platform itu, kalau sehari-hari ya hampir semua platform itu ada iklannya Pak ya. Ya. Kita main game online atau online, bahkan aplikasi-aplikasi pekerjaan itu semua, apalagi yang free ya, itu selama 10 menit mungkin kita gunakan tiba-tiba muncul lagi pop-up iklan segala macam ya. Ya. Jadi di satu sisi tuh Pak, saya lihat ketika kita membayar lebih atau membayar license-nya yang full itu, malah iklannya hilang. Itu agak kontradiksi ya. Kenapa tuh Pak strategi-strategi kayak itu dari platform ini Pak? Oke, ya. Gini. Platform-platform seperti itu gitu ya, apapun platformnya yang modelnya seperti itu ada. Kalau kita pakai free kemudian banyak iklan, tapi kalau kita bayar iklannya hilang gitu ya. Yang pertama adalah ya untuk menjalankan platform itu butuh dana, gitu kan? Butuh uang. Untuk apa ya? Untuk si server, untuk bayar pegawai dan seterusnya. Nah, kalau itu digratiskan, maka dia harus mikir dari mana dia mendapatkan uang. Dari mana? Ya dari iklan, gitu kan? Makanya ketika kita pakai yang versi gratis, ya mesti kadang-kadang ada pop-up iklan dan seterusnya. Nah, kemudian tetapi begitu kita berpindah ke versi berbayar, gitu ya, iklan itu hilang karena apa? Ya, apa yang dia peroleh dari iklan itu sudah dia peroleh dari kita sebagai pelanggannya, gitu ya. Nah, sehingga yang kita bayarkan itu berkontribusi untuk menjalankan server, kemudian untuk membayari pegawai, itu secara kumulatif semua itu akhirnya ketika besar ya itu cukup untuk melakukan itu. Nah, itu satu hal. Itu yang secara praktis kebutuhan pembiayaan memang seperti itu. Kalau nggak ada iklan ya dari mana saya bisa menjalankan, gitu ya. Kalau nggak ada iklan, saya nggak ada pemasukan, bisnis tutup, gitu ya. Begitu ada pemasukan sebagai reward atau bentuk tanda terima kasih, ya iklannya tadi hilang. Itu yang pertama. Dari sisi murni, dari sisi ekonominya seperti itu. Tetapi dari yang kedua, itu dari sisi psikologis, gitu ya. Kadang sesungguhnya subscriber itu sudah banyak, pelanggan sudah banyak, sehingga sesungguhnya tanpa iklan bisa jadi tetap jalan, gitu ya. Tetapi orang mikirnya gini, si penyelenggara platform itu mikirnya begini, kalau ada iklan, orang tentu akan distracted, terganggu. Maka yang dia jual bukan adalah kenyamanan. Kalau kamu pengen nyaman, tidak terganggu, ya kamu nilai masa butuh
uang untuk menjalankan bisnis. Tetapi sekarang menawarkan nilai lain, ya ini berupa kenyamanan. Kamu pingin nyaman, bayar. Kamu nggak nyaman, kamu nggak mau bayar, ya silakan pakai, tapi ada beberapa distraksi, gitu ya. Misalkan setelah beberapa menit muncul pop-up iklan dan seterusnya. Nah, yang pertama tadi karena memang alasan agar bisnis berjalan dia butuh uang, tapi yang kedua setelah meski itu misalkan Anda langganan Netflix gitu ya, atau langganan YouTube yang premium gitu ya, kenapa ya? Karena ingin kenyamanan gitu ya, nggak mau ada iklan. Ya, jadi seperti itu apa? Nah, kenapa kok munculnya seperti itu ya? Ya itu di belakang semua sudah ada algoritmanya gitu ya, yang setiap platform bisa jadi beda-beda. Apa intensitasnya, cara penyampaian, kapan dia muncul gitu ya, itu masing-masing sudah ada algoritma yang itu saya yakin hasil mempelajari pola perilaku subscribernya, kemudian sudah melakukan segmentasi dan dia tahu kita sebagai subscriber itu ada di segmen mana, kemudian akan diperlakukan, oh kalau segmen ini iklan harusnya munculnya seperti ini, cara penyampaiannya seperti ini, apa yang harus disampaikan, itu semua sudah ada algoritma. Semoga menjawab, Mas. Ya, makasih Pak. Artinya harus tetap ideal juga Pak ya, mengatur juga ya jumlah intensitasnya Pak ya. Kalau tidak kadang kita sebagai subscriber malah menghapus aplikasi, Meninggalkan, iya. iklan semua nih. Iya, kalau Iya. terlalu sering akhirnya orang malah benar-benar sebel gitu ya. Wah, Iya Pak. baru sedikit, baru 10 detik, bukan 10 detik ya, baru 2 menit iklan, 2 menit iklan. Itu pun juga ada jedanya, periodenya kapan, itu semua tentu sudah dihitung semua itu. Gitu. Baik Pak, siap. Terima kasih Bisa Pak. kontraproduktif kalau terlalu sering gitu kan, malah pada lari nanti apa? Kalau nggak ada orang yang menggunakan, maka tidak ada yang mau iklan, ya malah rugi sendiri. Gitu. Oke, ada yang lain? Oke, kita lanjutkan. Di sini adalah kita bisa memanfaatkan AI untuk melakukan brainstorming. Kalau kita mau ikut pameran, itu kira-kira desain yang menarik apa ya? Apa saja yang gimmick-gimmick yang perlu kita bikin apa ya? Interaksinya seperti apa ya? Dan seterusnya. Kenapa? Karena coba bayangkan, kalau Anda masuk ke pameran yang besar gitu ya, misalkan di situ ada ratusan vendor yang terlibat, kan masing-masing vendor jadi terlihat, masih harus pengen kemudian langsung terlihat gitu ya. Maka berbagai macam cara dilakukan gitu ya, agar stand out dulu nih gitu ya, supaya menarik dulu, baru ketika ada orang menarik maka dia akan baru datang ya. Jadi sama sebenarnya supaya bikin menarik itu berarti kan meningkatkan awareness. Oh ternyata kok ada apa booth yang kayaknya meriah sekali ya, ada yang bagi di sana, oh ternyata produk X gitu ya. Nah, itu kan awareness, baru awareness di situ. Oke, kita datang di sana, tadinya pengen berharap merchandise saja, tapi ya kemudian di situ kita disodori beberapa informasi, kita jadi tertarik gitu ya. Sudah masuk ke dari yang sekedar aware jadi interest gitu ya. Interest, tanya-tanya, oh produk X-nya ini apa ya? Oh bisa untuk apa ya? Wah menarik juga ya. Itu kan menunjukkan interest gitu ya. Nah, kemudian mungkin harapannya bisa ke tahap konversi berikutnya, ke deliberate, dan juga akhirnya sampai ke action gitu ya. Nah, ujung tombaknya apa? Ya menarik dulu, awareness tadi. Nah, kalau di dalam pameran bagaimana gitu ya? Nah, karena padahal itu pameran isinya ratusan vendor, dan semakin besar pameran maka akan semakin banyak pengunjungnya. Semakin banyak pengunjung, maka peluang orang-orang yang berlalu lalang untuk menutupi stand kita atau booth kita juga semakin tinggi. Nah, ini perlu ide nih, gimana ya menampilkan booth kita agar stand out gitu ya. Pesan apa yang harus disampaikan gitu ya. Nah, itu kita bisa brainstorming untuk mendapatkan ide-ide tersebut.
Kemudian write effective copy, ya ini membuat kalimat-kalimat di dalam copywriting gitu ya, dalam iklan yang catchy, yang menarik dan bisa dipegang terus atau terngiang-ngiang di benak si customer gitu ya. Apapun itu gitu ya, yang dia hasilkan harus, ini saya lewat ke sini, tetap harus diperiksa gitu ya, diperiksa oleh manusia. Meski mungkin kita sudah berikan prompt yang menyebutkan semua produk knowledge kita, kemudian ada menyebutkan branding yang sedang dibangun oleh perusahaan, kemudian juga sudah memberikan batas-batasan yang tidak boleh dilanggar, gitu ya. Bisa jadi hasil kopi yang tadi dihasilkan tetap tidak sesuai dengan apa yang di informasi yang kita supply. Nah, maka perlu direview oleh orang. Jadi fungsi AI lebih pada membuat draft, sehingga ketika nanti diluncurkan itu benar-benar sudah terverifikasi oleh manusia. Kemudian ya ini sama tadi mirip dengan yang poin kedua, menjangkau customer lebih cepat menggunakan SMS termasuk bagi telemarketing. Oke. Nggak tiba-tiba saja kan. Oke. Ada komentar terlebih dahulu? Ya Pak, masuk lagi Pak, izin Pak. Silakan. Saya belum pernah sih Pak pemasaran beriklan lewat platform. Tapi Pak, kira-kira gimana ya Pak kita cara tahunya bahwa iklan kita memang tayang di platform tersebut, yang menyaksikan itu orang yang tepat sasaran? Jawabannya kayak gimana ya Pak? Kalau mungkin di televisi jelas lah Pak ya, kita semuanya apa yang ditonton semua iklannya sama. Bedanya mungkin kalau masing-masing orang beda-beda juga iklan yang dia lihat Pak ya ketika itu Pak. Oke. Di platform biasanya yang kemudian serius untuk menyediakan iklan itu biasanya menyediakan data insight ya. Misalkan kita posting di IG gitu ya, Instagram gitu ya, kita bisa melihat gitu ya, postingan ini dibaca oleh atau di view oleh berapa orang gitu ya. Kemudian kalau kita serius untuk menggunakan marketing, kadang juga bisa dilihat segmennya gitu ya. Oh, dari misalkan ada 1.000 orang yang melihat gitu ya, berapa dari misalkan Indonesia, berapa yang dari luar negeri. Yang dari Indonesia mungkin juga bisa di breakdown lagi gitu ya. Ada insight, ada wawasan terkait seperti itu. Di hampir semua platform kalau mereka menyediakan untuk iklan, itu biasanya memang sudah tools dashboardnya sudah ada. Jadi tidak perlu kita ngitung sendiri, sudah tersedia. Nah, dashboard ini datanya ya tergantung dari masing-masing platform. Itu mungkin ada yang bisa kita download gitu ya, datanya tadi. Nah, kemudian hasil downloadnya kalau kita mau pakai AI, ya tinggal kita lempar ke AI, kita minta untuk menganalisis data tersebut untuk melihat seberapa efektif marketing campaign kita. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, gimana caranya? Ya, biasanya kalau misalkan Facebook atau IG marketing gitu ya, itu berarti kita lebih dari sekedar yang IG personal atau Facebook personal, kemudian dari situ sudah ada dashboardnya yang bisa kita baca, reach-nya seperti apa dan seterusnya. Ya, seperti itu jawabannya. Iya Pak, sangat menjawab sekali Pak. Terima kasih Pak. Saya terus terang kalau yang IG, yang sosmed itu belum pernah, tapi dulu saya pernah melakukan untuk marketingnya di Google, gitu ya. Google itu kan kalau kita search kan yang paling atas itu mesti bukan iklan ya, sponsored link, gitu ya. Sponsored link itu artinya dia sebenarnya membayar. Gitu ya.
Nah, kita membayar agar link kita itu ada yang di paling atas, gitu ya. Kenapa? Karena orang itu nggak pengen scroll ke bawah, apalagi next page, gitu ya, melihat halaman berikutnya itu nggak mau, nggak ketemu di halaman pertama di bagian atas, kadang udah ganti ininya keyword pencariannya, gitu. Nah, keyword-keywordnya ini dulu saya masukkan ke dalam eh, Google Ads, gitu ya, kalau tidak ya Google Ads, gitu ya. Eh, link homepage saya waktu itu apa saya masukkan sehingga ketika dicari itu nanti akan ada di atas. Nah, dari situ saya juga bisa tahu, oh ini yang membuka ini dari dalam negeri atau dari luar negeri. Kenapa kok bisa diketahui? Karena alamat komputer itu sudah terbagi-bagi dengan jelas. Di Indonesia itu alamat komputer eh, ada formatnya sendiri, ya. Di Amerika ada formatnya sendiri, di negara lain ada formatnya sendiri. Nah, dari situ maka dia tahu dari mana saja yang mengunjungi halaman web saya waktu itu. Jadi ada sedikit pengalaman praktis saya di marketing untuk web dulu ya, seperti itu. Ya, ada pertanyaan atau komentar yang lain? Oke, yang terakhir ini ada Panggilan. studi kasus yang ada di buku. Jadi ini ada seorang former VP, mantan Vice President dari Warner Chappell Music, namanya Judy Stecki, gitu ya. Dia mendirikan dan menjadi direktur dari perusahaannya sendiri, Judy Stecki Company, gitu ya. Yang dia ingin membantu menyediakan sumber daya bagi para penulis lagu yang ingin berkarir secara serius di dunia musik, gitu ya. Dia menawarkan coaching, gitu ya, dan juga menyelenggarakan retreat, gitu ya. Sekarang populer ya retreat. Dulu ada gubernur-gubernur di retreat, gitu ya, di Magelang, gitu ya. Ya semacam bootcamp lah, gitu ya, dikumpulkan kemudian nggak tahu di sana kemudian dikasih apa, gitu ya. Tapi di sini modelnya coaching, gitu ya, kalau yang di sini semacam workshop, tapi intensif, gitu ya. Nah, dia selama ini menggunakan email marketing dan sosial media, kemudian membangun online, ya semacam followernya, gitu ya. Nah, dari sini kemudian ketika si Judy Stecki ingin memanfaatkan AI, dia kan sudah melakukan email marketing ya tadi ya selama ini, dan media sosial marketing, gitu ya. Dia menanyakan apa yang ingin dia capai dengan marketing tadi. Bisnis goalnya apa? Lagi-lagi balik lagi ke pertemuan kedua. Sebelum kita implementasikan AI, bisnis goalnya apa? Apakah dia ingin membuat hubungan interpersonal yang lebih dalam, gitu ya, dengan customer, ataukah dia ingin mempunyai, karena dia ingin sharing banyak hal, gitu ya, ya artinya soft marketing, gitu ya, atau dia ingin menambahkan metode komunikasi yang berbeda. Oke, kemudian Judy menggunakan SMS marketing untuk promosi dan reminder untuk yang bersifat edukasi. Nah, hal-hal ini kemudian dia lakukan atau gunakan AI untuk melakukan. Nah, ini studi kasus singkat yang ada di dalam referensi. Dan ini materi terakhir di dalam buku seperti itu. Nah, seperti kemarin, gitu ya, saya juga ada beberapa artikel yang nanti silakan dibaca, dibuat slide presentasinya, kemudian kita gunakan untuk berdiskusi seperti tadi, gitu ya, agar kita kelasnya juga lebih interaktif.
Sama seperti tadi ada 4 dan kemudian juga sudah saya bagi ininya pembagian tugasnya supaya berbeda dengan yang kemarin. Ini saya buat seperti ini. Oke, saya kira itu pertemuan kita untuk hari ini gitu ya. Sebelum ditutup ada pertanyaan atau komentar? Thank you Pak. Saya kira tidak ada. Bisa kita tutup. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sabar.